Oke, kembali lagi di channel Si Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah merek mobil, tapi bukan untuk mereviewnya, melainkan membahas berita-berita yang sangat hangat di beberapa bulan kebelakang ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini supaya makin berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan tonton video ini sampai akhir. Kabar yang sangat mengejutkan datang dari pabrikan mobil asal Jepang, di mana merek mobil Daihatsu menghentikan operasional pabriknya untuk sementara waktu hingga akhir Januari 2024 ini. Kabarnya, Daihatsu telah melakukan skandal manipulasi data untuk uji tes keselamatan mobilnya. Daihatsu pun memberhentikan distribusi mobil baik di Jepang maupun ke luar negeri. Keputusan ini Daihatsu ambil setelah menemukan beberapa kesalahan pada tes uji keselamatan untuk mobil ekspor Thailand dan Malaysia. Model mobil yang mereka hentikan bukan hanya mobil yang mereka kembangkan sendiri, melainkan ada beberapa mobil yang hasil kerjasama dengan merek lain, contohnya dengan Toyota. Nah, apakah kejadian ini bakal berdampak ke pasar Indonesia? Mengingat banyak sekali mobil di Indonesia dari Daihatsu maupun Toyota yang mirip-mirip. Kita sebut saja hanya seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Toyota Rush, Daihatsu Terios, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan yang terakhir atau yang terbaru itu ada Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Tapi kabarnya menurut Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor selaku ATPM bagi merek mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia, mereka mengklaim bahwa mobil-mobil yang dipasarkan di Indonesia tidak akan kena dampaknya karena mereka telah melakukan serangkaian uji tes. Saya salut sih kepada Daihatsu yang mau mengakui ini ke publik bahwa mereka telah melakukan manipulasi data. Padahal hal ini bakal merugikan mereka di kemudian hari. Karena hal ini bisa saja membuat para konsumen untuk sulit percaya lagi terhadap brand mereka. Apalagi ini tentang manipulasi data tes uji keselamatan yang notabene sangat penting bagi sebuah kendaraan. Nah, kita tunggu saja dampak apa yang akan terjadi ke pasar Indonesia setelah kejadian ini. Apakah akan dampak terhadap penjualan mobil-mobil yang saya sebutkan tadi seperti halnya dari Toyota dan Daihatsu? Mungkin kalian bisa kasih masukan atau sharing di kolom komentar. Oke, itu saja tentang video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.